saya yang berisi tentang review perahu RC murah, ada yang berkomentar begini. Coba di-upgrade om dinamonya biar lebih kencang. Oke, terima kasih atas komentarnya Brother FTX Wijaya 1825 ya. Ya, jadi pada video kali ini kita akan memodifikasi RC boat murah meriah ini sesuai dengan harapan saudara Wijaya pada komentar sebelumnya itu tadi. Dimodifikasi agar bisa lebih ngebut ya. Namun pendekatan yang akan saya lakukan tidak seperti yang dia sampaikan, yaitu memodifikasi motornya. Kenapa? Karena saya sudah pelajari ini untuk membuka motornya ini susah. Di samping saya takut kalau plastiknya ini saya bongkar nanti tidak bisa kembali rapat lagi dan air mudah masuk ya. Sebab itu saya akan melakukan pendekatan kedua. Sebentar, ini ada kamera FPV, abaikan ya, ini tambahan. Seperti yang bisa dilihat di video saya yang ini ya. Oke, sebelum saya bisa jelaskan pendekatan apa yang akan saya lakukan, kita coba buka dulu ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Hanya 5 buah skrup ya untuk dibuka ya. Di luar skrup untuk penutup baterai. Oke, saya akan mulai buka. Jangan lupa buka juga untuk karet penutup antena ini ya. Ya, jadi setelah kita buka, kita bisa melihat adanya beberapa kabel-kabel ya. Yang pertama kali yang warna putih ini merupakan kabel dari mainboard ke antena. Ya. Kemudian di sini ada 2 pasang kabel hitam dan merah ya. Satu nyambung ke motor sebelah kanan, satu nyambung ke motor sebelah kiri. Oke, ide saya adalah saya tidak akan membongkar motornya, namun saya akan memotong kabel-kabel ini ya. Kabel yang menghubungkan mainboard dengan motor. Kemudian di tengah-tengahnya saya akan pasangkan alat ini ya. Ini merupakan DC booster ya, artinya alat untuk meningkatkan tegangan DC. Saya perlihatkan. Alat ini berharga murah ya. Saya belinya offline di kota saya agak mahal. Rp8.000 satu unitnya. Tapi kalau di online bisa didapatkan murah ya. Mulai dari 4.000 sampai 7.000 juga ada. Link pembelian alat seperti ini seperti biasa saya cantumkan di deskripsi video ya. Oke, ini salah satunya saya buka dulu ya. Jadi alat ini untuk meningkatkan tegangan DC dari tegangan kecil ke tegangan yang lebih besar ya. Di sini bisa kita lihat ini ada V-in, artinya ini masuknya tegangan sumbernya. Di sini ada V-in plus, di V-in min. Kemudian setelah diperkuat oleh rangkaian ini, dia akan mengeluarkan tegangan keluar di sini. Ini untuk plusnya, ini untuk negatifnya ya. Untuk menentukan tegangan keluarnya kita bisa mengaturnya dengan memutar trim pot yang ada di sini ya. Dengan menggunakan obeng seperti ini misalnya. Ya. Oke, diputar begitu ya. Ya, jadi langkahnya yang akan saya lakukan sekarang adalah saya akan memotong dulu kabel-kabel ini. Jangan salah ya. Nanti kalau kita potong yang sebelah kiri, nanti kita pasang lagi ke sebelah kiri ya. Jadi saya potong, kemudian saya sambungkan tegangan in, artinya yang dari mainboard ke dalam tegangan in ini. Dan kemudian untuk tegangan outnya adalah potongan kabel yang separuhnya yang ke arah motor ya. Oke, saya akan mulai. Kita mulai dari motor yang kiri dulu. Kemudian setiap ujung-ujung kabel saya kupas dulu ya. Langkah pertama saya akan ukur dulu aslinya tegangan keluaran dari mainboard ke motor itu
sebelum diperkuat ya, itu aslinya berapa. Kemudian nanti kita akan coba eksperimen besarkan dengan DC booster ini menjadi tegangan yang lebih besar sedikit lah ya. Jangan sampai 2 kali lipat, saya takutnya nanti motornya bisa terbakar ya. Oke, saya ambil multimeter dulu. Sekarang kita hidupkan. Oke. Kemudian kita pasang dalam tegangan DC ya, untuk mengukur DC. Oke, kita coba gerakan remote. Oh, sekitar 4,4 ya. Sekitar 4,4. Ini minusnya artinya mundur. Kalau mundur ke belakang itu minus. Artinya kebalikannya tegangannya ya. Dan kalau maju itu yang positifnya. Jadi 4,39 ya. Oke. Sekarang tegangan output dari mainboard kita hubungkan ke DC booster tadi ya. Oke, ini saya lepas lagi. Ini saya akan solder ke sini. V-in ya. Bisa dilihat ya. V-in. Sekarang kita ukur lagi dengan multimeter, tapi di titik keluaran sini ya. Kita hidupkan motor. Saat ini 12 volt ketinggian. Sekali lagi 12,76 volt ya. Jadi pada saat ini settingan dari power booster ini terlalu besar. Saya coba kecilkan. Jangan diperbesar jadi 12 volt, kita coba kecilkan ya. Saya putar ke arah jarum jam, tegangannya turun ya. Oke. Saya akan coba setting di 6 volt lah. Karena jika kita terlalu besar tegangannya, itu beresiko tentunya merusak motornya ya. Saya rasa dari 4 ke 6 volt, selisih 2 volt itu masih bisa diakomodasi sama motornya ya. Itu pun mudah-mudahan nih, saya nggak tahu juga nih. Tapi intinya logikanya dengan metode seperti ini, saya memodifikasi tegangan yang masuk ke motor agar putaran motornya lebih besar begitu ya. 6,5 deh. 6,5 sih juga berani lah masih. 6,5 volt. Oke, kira-kira segitu ya. Setelah tegangannya kita setel, kita tinggal solder kembali kabel yang dari sini ke motor ya. Jadi seperti ini jika kedua motor kita berikan power booster seperti ini ya. Dan sekarang kita coba, oke. Sekarang yang motor sebelah kiri kita majukan. Bekerja ya, maju. Lalu bagaimana kalau motor yang kiri kita mundurkan? Tidak bekerja. Lalu sekarang yang motor kanan, bagaimana kalau kita majukan? Tidak bekerja. Tapi kalau kita mundurkan, bekerja ya. Dan berputar lebih cepat. Oke, akibatnya sekarang hanya bisa motor kiri maju dan motor kanan mundur. Penyebab saat ini motor serta baling-balingnya hanya dapat bergerak maju saja atau mundur saja karena polaritas tegangan masuk pada DC booster tidak bisa dibolak-balik. Artinya pada kutub V-in plus benar-benar harus dihubungkan dengan kutub positif sumber daya dan kutub V-in minus harus dihubungkan dengan negatif sumber daya. Sedangkan cara kerja RC boot ini membolak-balik polaritas minus plus tersebut di saat akan bergerak ke arah yang berlawanan. Maksudnya di saat akan mundur misalnya, maka kabel berwarna merah yang semula berupa kutub positif akan berubah jadi kutub negatif. Dan kabel hitam yang awalnya berupa kutub negatif akan menjadi kutub positif. Di saat kondisi kutub-kutub tersebut berkebalikan,
maka DC booster tidak bisa berfungsi secara normal. Artinya tegangan yang keluar dari modul ini akan menjadi 0 volt. Kemudian setelah mencoba-coba, saya akhirnya menemukan agar kedua motor kiri dan kanan itu bisa digerakkan bolak-balik, maju maupun mundur. Saya temukan caranya adalah, ini cara paling sederhana yang saya berhasil temukan ya, yaitu menghubungkan kutub positif V in dengan kutub positif V out. Seperti ini. Saya hubungkan kabel ini, kabel jumper ini di belakangnya ya. Pun demikian yang motor satu lagi. Kutub positif V in dengan kutub positif V out saya jumper kabel seperti ini. Dan hasilnya mari kita coba. Untuk maju, ini mundur. Maju, mundur. Pun demikian yang motor sebelah kanan, maju, mundur. Memang pada saat mundur dia menggunakan voltase yang standar ya. Jadi akibatnya motornya berputar lebih lambat daripada ketika maju. Itu tidak apa-apa. Karena memang dalam percobaan ini saya memfokuskan pada bagaimana cara memodifikasi agar bisa melaju ke depan dengan lebih cepat ya. Bahwa mundurnya tetap lebih lambat, artinya dengan kecepatan standarnya itu tidak masalah bagi saya ya. Dan terakhir sebelum kita tutup bodi perahu bot ini, untuk sirkuit-sirkuit tambahan yaitu powerboard ini kita lem dengan menggunakan power glue ya, agar lebih rapi begitu, tidak berantakan. Saya menempatkan DC booster ini dengan arah potensiometer trimmer tetap menghadap ke atas, agar sewaktu-waktu saya bisa melakukan adjustment terhadap kecepatan motor di kiri maupun kanan ya. Kira-kira seperti ini penempatannya. Kemudian kita pasang kembali bodi perahu sesuai sedia kala. Baik, nanti kita tinggal skrup dan kita tutup. Kemudian kita langsung coba saja di kolam ikan seperti biasa ya. Kita letakkan dulu di dalam air. Oke, langsung saja maju. Oh iya, lebih cepat. Cepatnya tidak ekstrim ya. Tidak jauh berbeda banget ya. Itu karena saya pemilihan untuk voltasenya aja tidak terlalu jauh-jauh besar ya, antara aslinya dengan yang saat ini ya. Maju. Yang kita lihat mundurnya. Mundurnya sangat pelan. Nggak apa-apa sih, yang penting bisa mundur. Sehingga kalau tersangkut di tengah air kita bisa tetap bisa mundur begitu. Misalnya kita kurang puas dengan kecepatan yang saat ini, kita tinggal putar lagi trimmer potensiometer yang ada di modul step up itu ya, atau modul booster itu ya. Tinggal diperbesar aja, nggak apa-apa pakai obeng. Untuk membandingkan kondisi sebelum dan sesudah modifikasi, kita bisa saksikan pada potongan video berikut ini. Perahu akan saya luncurkan dari tepi kolam di sebelah sini ke sisi seberang sana yang berjarak sekitar 6 meter. Lalu kita bandingkan stopwatch di antara kedua kondisi perahu tersebut. Dan hasilnya bisa kita lihat pada timer di atas,
Antara stopwatch sebelum dan sesudah modifikasi terdapat selisih waktu sekitar 2 detik untuk menempuh jarak 6 meter. Selisih waktu ini menunjukkan memang terdapat perbedaan kecepatan perahu setelah dimodifikasi dengan modul DC booster atau DC step up. Eksperimen kali ini saya rangkum dalam bagan sebagai berikut ini. Silakan di pause video ini jika diperlukan. Sementara sekian dulu video kita kali ini. Mudah-mudahan informasi yang terdapat di dalamnya berguna bagi Anda. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi pada video-video saya berikutnya. Saya Rio dari Salatiga, mohon pamit.